truk bermuatan 12,8 ton udang faname terguling di ruas jalan Pangkal Pinang mentok. Tak hanya terguling, muatan truk tersebut juga menghantam satu unit minibus yang melintas dari arah berlawanan. Lupang dia. Satu unit truk mengalami kecelakaan di ruas Jalan Pangkal Pinang mentok, tepatnya di Desa Simpang Teritip, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Truk dengan muatan 12,8 ton udang faname itu terguling, sedangkan muatannya menghantam sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Salah satu saksi mata mengatakan mobil truk tiba-tiba terguling saat melintas di tikungan yang cukup tajam. Sementara itu, sopir truk mengatakan mobil yang dikemudikannya tiba-tiba tidak dapat dikendalikan karena remnya tidak berfungsi. Aku di belakang mobil itu udah tahu-tahu udah terbalik kayak gitu. Pokoknya sekitar habis tidak lama itu langsung azan. Itulah aku lihat, pokoknya jam 3-an itulah. Soalnya posisinya saya itu kan lagi di belakang mobil itu, cuma kan mobil itu udah terbalik. Nggak ada remnya Pak. Ada remnya dari sebelum kejadian tuh 500 meter lah, kurang lebih 500 meter. Nggak ada remnya, makan jalan agak kanan. Jadi dari udah terasa nggak ada rem tuh udah berusaha mau berhenti ya. Ya pasti berusaha, cuman emang nggak ada remnya. Tiba-tiba hilang ya? Ya bukan hilang ya, dia keras. Usai kejadian, warga bahu-membahu memungut udang yang tumpah ke jalan. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh Satlantas Polres Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma Anyus melaporkan. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu siang mengalami erupsi. Letusan abu setinggi 1.000 meter disertai suara dentuman keras mengagetkan warga di sekitar kaki gunung. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali erupsi pukul 9:43 waktu Indonesia Barat, Sabtu siang. Letusan melontarkan kolom abu hitam pekat setinggi 1.000 meter di atas kawah di puncak gunung. Warga Sungai Puar di kaki Gunung Merapi yang berjarak sekitar 4,5 km dari pusat erupsi mengatakan letusan yang pertama pada tahun 2025 ini disertai dengan suara dentuman keras sehingga mengejutkan warga yang sedang beraktivitas. Saya kaget melihat terdengar suara dentuman dan saya melihat ke arah Gunung Merapi. Ternyata Merapi erupsi kembali di awal tahun 2025. Kemarin erupsi juga di akhir tahun pas pergantian tahun baru. Pos pengamat Gunung Api PGA Merapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di belakang Balok Kota Bukit Tinggi mencatat Gunung Merapi meletus dengan amplitudo maksimum letusan yang cukup besar, yaitu 30,3 mm. Sementara durasi letusan terekam juga cukup lama, yaitu lebih dari 1 menit 40 detik. Tercatat untuk ketinggian kolom abu kurang lebih 1.000 meter di atas puncak kawah, dan apabila terjadi hujan abu kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar ruangan untuk dapat menggunakan masker. Tidak ada laporan terjadinya hujan abu vulkanik yang turun ke permukiman masyarakat. Abu letusan yang tertiup angin ke arah utara dan timur laut diperkirakan jatuh di sekitar gunung. Gunung Merapi pun saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Masyarakat maupun wisatawan dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Diketahui dalam tahun 2025 hingga 4 Januari ini, Gunung Merapi tercatat mengalami 1 kali letusan dan 6 kali erupsi berupa hembusan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Anda kembali di Aju Sore, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, setelah hilang tersesat selama 2 hari, pendaki Gunung Talang Kabupaten Solok, Sumatera Barat akhirnya ditemukan. Pendaki tersebut berhasil dievakuasi dan dikembalikan kepada pihak keluarga.
Tim SAR dari Basarnas BPBD PMI dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pendaki bernama Hairul Hafiz, mahasiswa asal Kabupaten Agam, melakukan pendakian ke Gunung Talang pada tanggal 1 Januari 2025 lalu, melewati jalur via Seroja, Batum Buak. Namun diduga tidak mengetahui medan jalan menuju puncak Gunung Talang. Pendaki tersebut tersesat dan bertahan di tenda selama 2 hari. Usai melakukan pencarian dan pendakian ke puncak Gunung Talang dengan berjalan kaki sekitar 2 jam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan pendaki itu dalam kondisi selamat. Sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat dan sehat. Kemudian korban dievakuasi ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk melakukan penjemputan dari pihak keluarga. Pendaki tersebut selanjutnya dibawa tim SAR turun ke pos pendakian Batum Buak dan dibawa ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pasca liburan Nataru terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. 28.000 kendaraan melintas ke arah puncak di akhir pekan ini. Volume kendaraan di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau meningkat pada Sabtu sore. Mayoritas kendaraan merupakan plat B yang berakhir pekan menuju puncak. Per hari ini 28.000 kendaraan naik ke arah puncak yang didominasi plat B. Sementara 23.000 kendaraan turun dari puncak menuju Gadok. Guna mengurai kemacetan, sistem satu arah diberlakukan secara situasional hingga hari Minggu besok. Di gerbang tol Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat, arus lalu lintas pada momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru terpantau ramai lancar. Tidak terpantau adanya kepadatan ataupun antrian dari kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama. Hingga Sabtu siang terdapat sekitar 6.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju Jakarta. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh polisi maupun jasa marga, mengingat volume kendaraan yang melintas belum terlalu padat. Sementara itu di stasiun Pasar Senen, lebih dari 40.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta menggunakan kereta api hari ini. Secara total, lebih dari 40.000 orang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api. Selain penumpang yang balik, banyak juga calon penumpang yang baru akan berangkat dari Jakarta, baik yang akan kembali ke perantauan maupun yang akan mudik atau berlibur. Tercatat lebih dari 20.000 calon penumpang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen hari ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Irfan Hardiansyah di stasiun Pasar Senen Jakarta, kemudian Syahriza Zanski di Simpang Gadok Puncak Bogor, dan Hamzah Hasibuan di gerbang tol Cikampek Utama. Kita ke Irfan terlebih dahulu. Irfan, bagaimana suasana terkini di stasiun Senen saat ini? Apakah masih banyak penumpang yang datang maupun akan berangkat? Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Bre, dan juga pemirsa. 2 hari jelang berakhirnya libur Tahun Baru 2005 dan juga libur sekolah, untuk di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat diramaikan oleh sejumlah penumpang yang memang baru saja tiba di Jakarta ataupun yang hendak melakukan ataupun meninggalkan Jakarta. Dan tepat di belakang kami merupakan area ruang tunggu, di mana untuk situasinya ini cukup ramai dan kursi-kursi terisi oleh penumpang yang memang sedang menunggu jam keberangkatan. Dan dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko, menyampaikan bahwa untuk kedatangan pada hari ini mencapai lebih dari 40.000 penumpang, dan tentunya angka ini masih bisa berubah hingga nantinya tepat pada pukul 00 dini hari. Dan untuk jumlah kedatangan penumpang pada hari ini tercatat lebih tinggi, di mana ada peningkatan sebanyak 3.000 penumpang bila dibandingkan dengan hari kemarin, Jumat 3 Januari 2025 yang hanya mencapai sebanyak 37.000 penumpang. Dan tentunya ini tidak terlepas dari fakta bahwa untuk 2 hari terakhir, yakni Sabtu dan juga Minggu esok, merupakan 2 hari terakhir dari libur Tahun Baru dan juga libur sekolah, sehingga banyak dipilih oleh masyarakat untuk melakukan ataupun kembali ke Jakarta usai mudik ataupun berlibur. Dan selain diramaikan oleh penumpang yang memang kembali ke Jakarta, ini animo masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api masih terlihat tinggi, di mana untuk penumpang yang akan melakukan keberangkatan pada
pada hari ini mencapai hampir 30.000 penumpang dengan rincian yang berangkat dari stasiun Gambir ini sebanyak 9.000 penumpang, kemudian untuk yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini lebih dari 20.000 penumpang. Dan ada informasi penting bagi Anda pemirsa yang memang belum sempat membeli tiket, namun berencana untuk melakukan perjalanan ataupun berlibur begitu, baik dari stasiun Pasar Senen ataupun dari stasiun Gambir, ini masih tersedia lebih dari 42.000 tiket dan bisa dipesan melalui KAI Akses. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang hendak melakukan perjalanan ataupun berencana akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api, tentunya kami menghimbau pastikan jam dan tiket Anda sesuai dengan keberangkatan, kemudian pastikan barang bawaan Anda tetap aman dan juga tidak melebihi kapasitas. Sementara demikian, Bre. Baik, ada peningkatan jumlah penumpang yang datang di Stasiun Senen. Kita ke Syahriza Zanski di Simpang Gadok Puncak. Sekarang bagaimana Reza di sana? Apakah ada masyarakat yang masih naik ke puncak sore hari ini? Ya, Bre dan juga pemirsa, selamat sore. Betul sekali, terjadi peningkatan volume kendaraan di Simpang Gadok, kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan memang ini terjadi di akhir pekan ataupun pasca libur Natal dan Tahun Baru 2024, di mana seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, Bre dan juga pemirsa, ini kepadatan terjadi untuk dari arah Jakarta menuju ke Jalan Raya Puncak Bogor. Sementara untuk arus dari Jalan Raya Puncak Bogor turun ke Simpang Gadok ini tampaknya begitu lancar sehingga kepadatan hanya terjadi di ruas jalan menuju ke arah puncak. Dan memang tadi sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti one way guna mengurai adanya kemacetan yang terjadi, di mana dimulai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat untuk one way dari arah puncak menuju ataupun turun ke arah Simpang Gadok dan berakhir pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kendati memang tadi sempat ada kepadatan dari sisi keluar gerbang tol Ciawi 1, dan ini kepadatan sekitar 700 meter sehingga mengakibatkan adanya antrian yang mengular bagi para kendaraan yang hendak menuju ke puncak Bogor pada hari ini. Dan memang Bre dan juga pemirsa, informasi yang kami terima bahwasanya ada sekitar 28.000 kendaraan yang melaju ke arah puncak Bogor dari arah Simpang Gadok. Sementara untuk sebaliknya ada sekitar 23.000 kendaraan yang turun dari Jalan Raya Puncak Bogor menuju ke Simpang Gadok. Artinya memang terjadi peningkatan yang begitu pesat sejak tadi pagi, hampir 2 kali lipat tentunya, di mana ini merupakan akhir pekan untuk agar para masyarakat bisa berwisata ataupun menjadi destinasi favorit bagi mereka menuju ke arah puncak untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Dan memang hingga 2 pekan belakangan ini sudah ada sekitar 1 juta kendaraan yang melintas ke arah puncak, baik itu terdeteksi di Simpang Gadok dan beberapa titik-titik lainnya tentunya. Dan hingga saat ini, Bre dan juga pemirsa, bagi Anda yang berencana untuk menghabiskan akhir pekan, memang ada beberapa rekayasa lalu lintas yang perlu diperhatikan, seperti sistem one way ataupun satu arah ini dilakukan secara situasional, di mana pihak Satlantas Polres Bogor ini akan melihat di jalur mana akan terjadi kepadatan. Nah, nantinya akan dilakukan sistem one way berdasarkan kepadatan yang terjadi di berbagai ruas, di mana tadi juga diberlakukan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat begitu. Sementara itu, Bre, kembali ke Anda. Baik, sempat padat tapi sudah lancar kembali di Simpang Gadok. Sekarang kita beralih ke Hamzah Hasibuan di gerbang tol Cikampek Utama. Hamzah, bagaimana kondisi pantauan Anda di sana? Apakah peningkatan kendaraan terjadi untuk yang mengarah ke Jakarta? Ya, selamat sore Bre dan juga pemirsa. Kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama sudah terlihat kembali ramai lancar. Tadi sekitar pukul 3 hingga 4 sore sempat ada peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama kali ini. Namun pada sore ini kendaraan ini sudah dapat terurai dan arus lalu lintas sudah kembali normal. Selain itu, panjangnya antrian yang ada di gerbang tol Cikampek ini juga masih belum terlalu panjang, sehingga belum terpantau adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun jasa marga di gerbang tol Cikampek Utama kali ini. Dapat kami informasikan juga, Bre dan juga pemirsa, pada sore ini sekitar 16.000 lebih kendaraan sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Ini berbanding terbalik dengan pada masa puncak arus balik momen libur Natal dan Tahun Baru pada tanggal 1 hingga 2 Januari 2025 kemarin, karena pada hari-hari tersebut
tersebut ini lalu lintas maupun kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek arah Jakarta mencapai sekitar 86.000 lebih kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Selain itu, pada tanggal-tanggal tersebut juga pihak kepolisian dan jasa marga memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang berlaku di kilometer 65 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Selain itu dapat kami sampaikan juga untuk para pengendara bahwa himbauan tetap harus disampaikan, yaitu terkait dengan tetap menjaga kesehatan dan juga selalu mengecek kondisi kendaraan, karena tadi menurut pantauan kami juga di gerbang tol Cikampek utama ini pada sore tadi sempat terjadi hujan sehingga harus ditingkatkan kehati-hatian dalam berkendara. Selain itu para pengendara juga bisa menggunakan rest area yang tersedia di sepanjang jalan tol Cikampek menuju Jakarta ini. Sementara itu, Bre. Baik, 86.000 kendaraan sudah ke Jakarta. Terima kasih Hamzah Zibuan dari gerbang tol Cikampek Utama. Sebelumnya ada Syarih Zazanski di Simpang Gadok Puncak dan ada juga rekan Irfan Hardiansyah dari Stasiun Senen Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang berakhirnya libur panjang sekolah, arus lalu lintas di Kota Bandung justru masih ramai oleh para wisatawan dari luar Kota Bandung. Terjadi antrian panjang kendaraan di exit gerbang tol Paster yang didominasi kendaraan pribadi asal Jabodetabek. Kepadatan arus lalu lintas kendaraan di Kota Bandung, Jawa Barat terjadi di kawasan gerbang tol Paster pada Sabtu siang tadi. Antrian panjang kendaraan di exit gerbang tol Paster didominasi kendaraan pribadi asal Jabodetabek. Kepadatan juga terjadi di Jalan Junjunan selepas gerbang tol Paster menuju pusat Kota Bandung dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Berdasarkan data Jasa Marga, sejak pukul 00 malam hingga siang tadi, jumlah kendaraan yang meninggalkan Kota Bandung sebanyak lebih dari 12.000 kendaraan. Sementara kendaraan yang masuk ke Kota Bandung lebih dari 9.000 kendaraan. Kepadatan disebabkan masih banyaknya wisatawan yang akan menghabiskan waktu libur panjang ke sejumlah objek wisata di kawasan Lembang. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas akan terjadi hingga hari Minggu besok yang merupakan hari terakhir libur panjang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ada kembali di Ayu Sore, pemirsa, jumlah penumpang pesawat meningkat jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi hari ini adalah puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta dengan 147.000 penumpang kedatangan. Dan beginilah suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta yang ramai dipadati penumpang. Penumpang kebanyakan tiba dari destinasi wisata atau baru pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah arus balik hari ini sudah diprediksi oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta, seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket sebesar 10% di masa libur Natal dan Tahun Baru. Hari ini puncak arus balik Bandara Soekarno-Hatta tercatat kurang lebih 147.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi. Begitu juga dengan pergerakan pesawat yang mencapai 1.027 pesawat. Di akhir periode masa libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Tahun ini lebih tinggi 8% di periode yang sama dan akan terus meningkat hingga hari Minggu mendatang. Peningkatan, dan kami memprediksi mulai hari ini Jumat dan Sabtu kemudian Minggu adalah menjadi arus balik di masa periode Nataru yang menjadi puncaknya. Untuk dibandingkan dengan tahun 2023, tahun ini memang lebih tinggi trennya, yaitu sekitar 8% di periode yang sama ya, sampai dengan H+2 ini. Ya, oleh sebab itu kami selaku pengelola bandara terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa. Pemicunya adalah pertama adalah penurunan harga tiket yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Kedua adalah terkait periode Natal dan Tahun Baru ini memang liburnya agak panjang dan juga dibarengi libur sekolah, jadi antusiasme masyarakat untuk melakukan perjalanan sangat tinggi. Dan kita akan pantau situasi terkini terkait dengan arus balik Nataru, pemirsa, dari sejumlah titik. Sudah ada rekan kami, Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Yoyo Agusta di Bandara Juanda Sidoarjo. Kita ke Hasnugara terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, untuk sore ini bagaimana? Apakah masih ada peningkatan jumlah penumpang yang datang maupun pergi? Oke, baik, terima kasih. Pemirsa, dapat kami laporkan memang hingga sore ini situasi penumpang yang datang ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta terlihat semakin ramai. Memang peningkatan ini juga terjadi sejak pagi tadi. Memang para penumpang sudah tiba
dari kota asal mereka, di mana kota-kota besar yang menjadi lokasi destinasi wisata yang mereka tuju. Kebanyakan para penumpang ini datang bersama rombongan keluarga yang usai menikmati libur panjang Natal dan Tahun Baru, di mana memang nantinya para penumpang ini harus kembali untuk melakukan aktivitas mereka seperti biasa, yaitu yang bekerja maupun yang ke sekolah. Kemudian juga pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat memang pada hari ini jumlah pergerakan penumpang sebanyak 148.000 orang yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Namun begitu jumlah penumpang yang datang sebanyak 80.916 orang. Kemudian juga sedangkan yang pergi sebanyak 66.975. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.027 penerbangan baik rute domestik maupun internasional. Hal ini memang menjadi peningkatan pergerakan penumpang selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru sebesar 8% ketimbang tahun 2023 lalu. Seperti itu. Baik. Hasnugara, terima kasih dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan langsung ke rekan Yoyo Agusta di Bandara Juanda Sidoarjo. Yoyo, kalau untuk di Bandara Juanda apakah sama terjadi peningkatan jumlah penumpang yang kembali ke Sidoarjo ataupun Surabaya? Ya, Bre. Selamat sore para pemirsa. Dapat kami laporkan saat ini saya berada di Bandara Juanda, di mana telah terjadi lonjakan penumpang yang terjadi sejak Sabtu pagi hingga sore ini maksud saya. Dari hasil pantauan kami, keramaian penumpang yang terlihat sejak pintu kedatangan penumpang. Selain itu, keramaian juga terlihat pada ruang check-in keberangkatan service di bandara ini. Dari data pihak Angkasa Pura, khusus untuk Bandara Juanda ini, jumlah penumpang dari pagi hingga saat ini mencapai 38.000 penumpang yang telah melakukan perjalanan melalui Bandara Internasional Juanda ini. Data tersebut tercatat terhitung dari jam 1 siang tadi. Namun, di titik jumlah penumpang akan terus naik jam malam nanti. Pihak Angkasa Pura sendiri memiliki puncak arus balik Nataru tahun 2024 tahun 2025 akan terjadi pada malam ini. Namun diperkirakan pada esok hari Minggu atau tanggal 5 Januari tahun 2025 masih akan tetap tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Bisa kami laporkan bahwa kondisi ini di Bandara terjadi lonjakan penumpang, namun trennya masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama. Jika pada periode 2020 tercatat aktivitas penumpang yang melakukan perjalanan dari Bandara Juanda yang Januari 2023 hingga akhir Januari maksud kami Desember 2023 itu mencapai 700.000 penumpang. Namun di tahun 2024 dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dari Januari ini hanya mencapai 690 penumpang. Ya baik, Yoyo Agusta, kami tangkap memang ada peningkatan jumlah penumpang yang kembali ke Juanda maupun ke Sidoarjo, dan sebelumnya juga ada rekan Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal telah menangkap seorang prajurit yang terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya.
Sementara itu pemirsa, Polresta Tangerang terus mendalami kasus penembakan yang dialami pemilik rental kendaraan. Polisi menyelidiki kemungkinan pelaku lebih dari 4 orang dan mencari tahu dugaan adanya sindikat penggelapan pencurian kendaraan karena dari keterangan anak korban, mobil telah berpindah tangan. Baik dari hasil petunjuk dari CCTV, sementara yang kita lihat ada dugaan ada 4 dari terduga pelaku penembakan ini. Kemungkinan pastinya kita akan kembangkan dan kita dalami terus. Bisa terjadi pelaku ini lebih dari 4 orang. Yang pastinya kita nanti akan sampaikan lebih lanjut apakah para pelaku ini merupakan sindikat daripada penggelapan kendaraan. Jadi waktu saat IPS terputus, saya langsung, waktu itu kan malam saya sudah di rumah saya telepon bapak saya bilang, ya ini mobil Brio, kemungkinan GPS putus 2 karena yang satu lagi masih aktif. Terus kata ayah saya malam itu, ya udah kita berangkat malam ini, keburu mobil itu jauh. Pas putus itu saya cek di Pandeglang dari arah dekat Malimping. Iya. Waktu itu saya dan tim Makmur Jaya, rental ayah saya, Makmur Jaya itu sekitar jam 12 malam untuk mengejar unit Brio tersebut. Sesampainya di Pandeglang sekitar jam 2-an, berpapasanlah itu mobil sama saya di Caketi, di pertigaan Caketi Pandeglang. Iya. Waktu itu saya pepet, ayah saya berhenti, turun. Ayah saya menanyakan, ini mobil saya, ini siapa yang pakai? Soalnya itu mobil udah berpindah tangan. Iya. Langsung dari orang tersebut ada dua orang di dalam mobil saya. Dia menodongkan senjata. Oke. Saya ini dari TNI Angkatan Laut, sambil nodong ke kepala ayah saya. Pemirsa, sementara itu polisi mengakui korban dan anaknya sempat mendatangi Polsek Cinangka, Kabupaten Serang untuk meminta bantuan, namun ditolak lantaran tak ada kelengkapan dokumen mobil yang dibawa kabur pelaku. Yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa, ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Klaim polisi tidak mendampingi karena korban tidak membawa dokumen kelengkapan kendaraan yang hilang dibantah anak korban. Anak korban menegaskan mereka telah menunjukkan dokumen kendaraan yang dicuri, namun diabaikan. Kita langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Yeah. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps Polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke Polsek atau Polres terdekat, kata ayah saya kan seperti itu.
Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, saya bukan leasing. Ini saya bawa berkas, bukan, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang jaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu koordinasi Kapolsek, saya kan di depan apa pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dibilang gimana kelanjutannya? Maaf, saya nggak bisa mendampingi. Lah kenapa nggak bisa mendampingi? Saya bilang seperti itu. Ya. Ini kan polisi, institusi yang mengayomi masyarakat. Maling mobil. Seperti itu. Oke. Ya nggak bisa, karena Kapolsek nggak bisa mendampingi. Ceritanya nggak bisa jalan kalau tidak ada perintah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, tapi Mas Agam waktu itu tidak ada kejelasan alasannya kenapa Pak Kapolsek enggan untuk mendampingi. Nah, setelah dia menolak, saya mau mengecek GPS lagi mobil itu. Waktu itu berhenti lama di situ, sekitar 30 menitan. Saya mengecek, saya mengasih tahu ke ayah saya, ya ini mobil udah jalan lagi. Sedangkan di sini tidak ada kejelasan di Polsek Cinangka. Ya udah kalau emang di sini nggak ada, saya beri saran kayak saya ikutin mobil lagi. Nanti di Polsek atau Polres terdekat kita melakukan hal yang sama, niatnya seperti itu tadinya. Oke, jadi memang tidak ada kejelasan alasan apa yang kemudian membuat polisi menolak kita ya? Kita mau menunjukkan surat-surat aja, mereka abaikan. Lalu sebenarnya bagaimana kronologi pengusaha rental mobil yang meninggal dunia akibat ditembak pelaku saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di rest area kilometer 45 Tangerang Merak, dan berikut kami hadirkan untuk Anda. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi, Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iJus melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus menjadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Ia juga mengatakan hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan juga peruntukan penggunaan senjata tajam. Menurutnya penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat termasuk dengan prosedur penggunaannya. Sebelumnya diketahui terjadi beberapa kasus penembakan seperti di rest area tol Tangerang Merak yang dilakukan oleh anggota TNI dan penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan.
Pemirsa, pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Dan hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Presiden meminta agar bahan baku program makan bergizi gratis disuplai dari desa, bukan impor. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai tanggal 6 Januari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri langsung rapat terbatas terkait program makan bergizi gratis itu. Sementara sejumlah menteri yang hadir dalam rapat diantaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yardi Susanto, dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Usai rapat, Menteri Koperasi Budi Aristiadi mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bahan baku makan bergizi gratis harus dari Indonesia, bukan impor. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Ya. Budi Ari menyebut ada 1.923 koperasi terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang segera diluncurkan. Ia menjelaskan bahwa koperasi tersebut membantu menyediakan bahan baku yang menjadi menu dalam program makan bergizi gratis. Contohnya, koperasi peternak telur akan membantu menyediakan telur dalam menu makan program. Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk membantu menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi. Presiden Prabowo telah memberi arahan agar kerjasama pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis dijalin dengan koperasi maupun BUMDes. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Perang terhadap judi online terus dilakukan secara gencar oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan kampanye anti judi online dan juga literasi digital khususnya di daerah yang baru saja dijangkau oleh jaringan internet. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Oke, Ibu Menteri sehat. Kampanye anti judi online terus dilakukan secara gencar oleh pemerintah pusat. Salah satunya melalui kampanye anti judi online dan literasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang didampingi oleh Direktur Bakti dan jajaran Kemenkomdigi mengunjungi Madrasah Ibnu Sina di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada Sabtu siang untuk menemui siswa-siswi madrasah, tenaga pengajar, dan juga orang tua siswa-siswi untuk mengampanyekan bahaya judi online. Kampanye anti judi online ini dilakukan karena di wilayah Madrasah Ibnu Sina baru saja diberikan akses jaringan internet bakti. Setelah sekian lama di wilayah tersebut tidak dapat dijangkau oleh jaringan sinyal internet. Oleh karena itulah Menteri Komunikasi dan Digital perlu menekankan kepada para tenaga pengajar, orang tua, serta siswa-siswi untuk menggunakan jaringan internet yang telah dimiliki dapat digunakan untuk internet yang sehat, bukan digunakan untuk hal yang tidak baik seperti judi online. Yang kita pasang di seluruh Indonesia untuk tahun 2024 saja. Jadi ini untuk memeriksa itu dan juga memastikan bahwa ini pemanfaatannya adalah untuk internet yang sehat gitu ya, untuk internet yang baik, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik pemanfaatannya ketika bantuan itu kita turunkan. Dan yang kita perbanyak juga adalah literasinya, karena kita melihat bahwa pendekatan teknologi saja tidak akan cukup, karena kita berkejar-kejaran dengan mereka yang juga ingin meracuni internet dengan konten-konten negatif, maka edukasi di saat yang bersamaan juga dilakukan secara masif. Selain mengunjungi madrasah, Menteri Komunikasi dan Digital pun bertemu dan berkomunikasi langsung dengan komunitas TIK dan penggiat literasi digital untuk secara bersama-sama menjalankan gerakan literasi digital kepada masyarakat. Dari Kabupaten Malang, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, harga sejumlah bahan pangan pada awal tahun ini melambung tinggi. Di sejumlah daerah, harga cabai tembus lebih dari Rp100.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pangan pada awal tahun 2025 melonjak drastis. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga cabai di pasaran kembali melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp150.000 per kilogram. Kenaikan ini sontak membuat masyarakat resah, terutama para pembeli yang mengeluhkan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan pokok.
Lonjakan harga cabai yang kini menyentuh Rp150.000 per kilogram membuat para pembeli terkejut. Sebelumnya harga cabai berada di kisaran Rp90.000 selama 2 pekan terakhir. Namun, per Sabtu 4 Januari, harganya melonjak drastis hingga membuat pembeli harus berpikir 2 kali untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sementara itu di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai-cabayan juga mengalami kenaikan drastis. Cabai rawit merah mengalami kenaikan yang paling tinggi. Dari yang semula Rp60.000, saat ini tembus menjadi Rp120.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, harga cabai-cabayan yang lain juga ikut naik, yakni cabai rawit hijau dari Rp40.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram, cabai merah dari Rp40.000 naik menjadi Rp60.000, cabai hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000, cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000, dan cabai keriting hijau naik dari Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Pasca libur tahun baru, harga cabai di Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga melonjak drastis. Seperti yang terjadi di Pasar Citra Niaga Kota Jombang. Harga cabai rawit melonjak dari yang sebelumnya sudah naik dari Rp30 menjadi Rp40.000. Pasca libur tahun baru makin melonjak lagi menjadi Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah besar yang sebelumnya Rp20.000, kini juga naik drastis menjadi Rp50.000 per kilogram. Akibatnya, sebagian warga terpaksa harus membeli cabai busuk yang harganya jauh lebih murah. Di Bandung, Jawa Barat, pada awal tahun ini harga sembako di Pasar Kosambi, Kota Bandung juga mengalami kenaikan. Salah satunya harga beras, di mana seluruh jenis beras mengalami kenaikan dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Harga beras medium yang sebelumnya Rp12.000 kini menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp15.500 kini menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Selain harga beras lokal, beras SPHP Bulog juga mengalami kenaikan harga hingga Rp1.500 per kilogram, atau yang sebelumnya Rp50.500 kini menjadi Rp62.500 per 5 kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai libur tahun baru di Yogyakarta, arus balik di stasiun Yogyakarta menurun. Puncak arus balik Nataru di stasiun Yogyakarta terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 lalu dengan 31.000 penumpang di wilayah stasiun Daop 6. Di stasiun Yogyakarta, suasana arus balik libur Natal dan Tahun Baru terpantau mulai lengang. Sebelumnya pada beberapa hari terakhir sempat dipadati calon penumpang yang akan kembali ke daerah asalnya setelah perayaan Tahun Baru di Jogja. Puncak arus balik Nataru di wilayah Daop 6 Yogyakarta terjadi pada 29 Desember lalu dengan 31.000 penumpang. Sementara pada puncak arus balik kedua terjadi 1 Januari 2025 dengan 29.000 penumpang naik atau berangkat. Para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan saya Galih Wisma di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Ya, Galih Wisma, bagaimana suasana di Stasiun Tugu, Yogyakarta saat ini? Apakah kepadatan sudah mulai terlihat? Baik, Aulia, ya pemirsa. Pasca momen perayaan libur Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta, arus balik di wilayah Daop 6 Yogyakarta ini memang sore hari ini sudah mulai tampak lengang daripada hari-hari sebelumnya yang tampak padat oleh ribuan penumpang yang akan kembali ke daerah masing-masing setelah menikmati liburan Natal dan Tahun Baru di kota Yogyakarta ini. Nah, dari informasi yang saya dapat dari Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, bahwasanya puncak arus balik di wilayah Daop 6 Jakarta ini telah terjadi 29 Desember kemarin dengan data 31.000 penumpang naik atau berangkat. Kemudian juga sempat terjadi puncak kedua pada 1 Januari 2025 dengan angka 29.000 penumpang naik. Dan Aulia, perlu saya informasikan juga pada pemirsa bahwasanya hari ini di tanggal 4 Februari total penumpang naik dari wilayah Daop 6 Jakarta adalah 21.000. Dengan rincian penumpang naik di stasiun Lempuyangan berkisar 4.955, kemudian juga stasiun Tugu Jakarta berkisar 9.846. Nah, di momen perayaan libur Natal dan Tahun Baru ini, KAI Daop 6 Jakarta juga menambahkan atau
memberangkatkan total 22 kereta api jarak jauh dengan kereta tambahan di jumlah 12 kereta api tambahan. Dan di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, Kota Yogyakarta, wilayah Yogyakarta ini, menurut informasi dari Dinas Pariwisata Kota Jogja, memang dilonjakan dengan total 1,5 juta wisatawan datang berwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian, Aulia. Baik, terima kasih Galis Wisma melaporkan langsung dari Stasiun Tokyo, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, volume kendaraan terpantau lengang sore. Kita pantau CCTV NTMC di beberapa wilayah rawan penumpukan kendaraan di musim liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Pemirsa, exit tol Bekasi Barat ini di Tol Gate Ciawi Bogor, ada di Pos Pol Ledeng Bandung dan juga di Jalan Malioboro Yogyakarta. Baik, exit tol Bekasi Barat di sisi kiri atas ini lalu lintas terpantau ramai lancar pemirsa seperti yang kita bisa lihat bersama-sama. Sedangkan di sisi kanan atas di Tol Gate Ciawi Bogor masih sama, bahkan terlihat selengang atau mulai sepi, di mana kendaraan ini jumlahnya mulai menurun. Sedangkan di kiri bawah di Pos Pol Ledeng Bandung pemirsa ini terlihat lebih padat daripada kedua sebelumnya, namun masih terpantau arus lalu lintas cukup ramai lancar. Dan di kanan bawah pemirsa di Jalan Malioboro Yogyakarta ini adalah lokasi yang paling padat, namun tidak terlihat adanya kemacetan dan ternyata lalu lintas juga masih cukup ramai lancar.